Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi Ibu Mariska yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Hari ini kami dari kelompok 21 akan melakukan simulasi negosiasi untuk memenuhi mata kuliah PLK 10. Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya, Rachel, sebagai narator. Kemudian ada teman-teman saya, Ovaldo Nur Hakim sebagai perwakilan dari PT BCD, Malvin Jati Kuncara Alam sebagai penasihat hukum dari PT BCD, Laurel Raharjo sebagai penasihat hukum dari Pak Maman, dan Matthew Huzada sebagai Pak Maman. Adapun simulasi akan saya awali dengan menjelaskan kasus posisi yang telah diberikan. Kasus ini bermula saat Tuan Maman membeli 5 buah truk kontainer merek Jet dengan harga 850 juta rupiah per buah. Total harga kelima truk tersebut adalah 4 miliar 250 juta rupiah. Tuan Maman telah membayar uang muka sebesar 2 miliar 125 juta rupiah. Transaksi dilakukan pada tanggal 5 Februari 2020 di dealer truk Jet yang dimiliki oleh PT BCD. Beralamat di Tebet Raya, nomor 2, Jakarta Selatan. PT BCD berjanji akan mengirimkan kelima truk tersebut pada tanggal 1 Juni 2020 dan pada tanggal tersebut, Tuan Maman harus melunasi sisa pembayaran sebesar 2 miliar 125 juta rupiah. Dari kasus di atas, timbul masalah ketika bulan Maret 2020, terjadi pandemi. Pelabuhan Tanjung Priok ditutup sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itu membuat PT BCD mengalami kendala pengiriman suku cadang dari luar negeri untuk perakitan truk, sehingga kelima truk tersebut tidak dapat diserahkan tepat waktu karena mengalami hal dalam penyelesaian perakitan. Tuan Maman sangat membutuhkan kendaraan truk tersebut sebagai kegiatan usaha ekspedisinya yang baru dirintis. Sehingga ia mencari distributor truk yang lain dan menghubungi PT BCD untuk membatalkan pembelian tersebut. Sesuai perjanjian kedua belah pihak, permasalahan ini kemudian diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan negosiasi, seperti yang diakui dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Proses negosiasi dimulai dengan para pihak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Laurel Raharjo selaku dari kuasa hukum dari pihak Pak Maman bersama Pak Maman sendiri. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya selaku kuasa hukum dari PT BCD, saya Malvin Jati Kuncara, di sini bersama Bapak Ovaldo yang merupakan perwakilan dari PT BCD. Sebelumnya kami ingin mendengarkan terlebih dahulu dari pihak Pak Maman. Baik, terima kasih. Jadi Pak Maman di sini itu sebagai pengusaha baru di bidang ekspedisi ingin membatalkan perjanjian yang dibuat antara pihak PT BCD. Adanya perjanjian PT BCD untuk mengirimkan 5 buah truk pada tanggal 1 Juni 2020 yang dirasa PT BCD tidak mampu memenuhi prestasi sesuai waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan hal itu, Pak Maman ingin membatalkan perjanjian, mengingat Pak Maman sebagai pengusaha baru di bidang ekspedisi kesulitan untuk memenuhi permintaan kliennya. Karena kendaraan yang dibutuhkan untuk melakukan ekspedisi tidak dapat tiba sesuai waktu yang telah ditentukan. Bagaimana yang kita ketahui, menurut dari apa yang saudara ceritakan tadi, kejadian yang menimpa saudara Maman ini memang sangat disayangkan. Namun, tanpa membenarkan apa yang sudah terjadi, yang mana hal ini merupakan pelanggaran dari kontrak perjanjian yang telah dibuat, kami ingin kemudian merujuk kepada klausula force majeure, yang dimana tertuang juga dalam kontrak yang telah dibuat. Alasan ini kami dasarkan karena adanya peraturan pemerintah yang meminta penutupan pelabuhan, yang sebagaimana kita ketahui bersama, merupakan jalur masuknya suku cadang kami yang berasal dari luar negeri. Dan mengapa demikian? Pemerintah menutup karena ingin memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Setelah
pihak memaparkan pendapatnya masing-masing, para pihak bersama-sama oleh penasihat hukumnya berdiskusi untuk menemukan jalan tengah penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi. Ya, baik. Selamat pagi Pak Maman dan penasihat hukum Ibu Laurel Raharjo. Saya di sini perkenalkan, nama saya Ovaldo sebagai perwakilan dari PTBCD. Menurut kami, hal ini merupakan isu yang sangat serius ya, dan patut dipertimbangkan segala aspeknya. Kami sendiri atau saya telah berdiskusi dengan PTBCD pagi dan malam. Lalu kami juga telah menemukan jalan keluar, dan lalu PTBCD mengutus saya untuk memberikan kepada Pak Maman penawaran atas permasalahan ini, yaitu kami akan memberikan penawaran berupa diskon untuk pembelian truk yang ke-6 sebesar 30%. Jujur saja, ketika Pak Maman nanti setuju dengan hal ini, kami tidak akan mengambil untung dari truk yang ke-6 ini, karena diskon 30% ini sebenarnya adalah keuntungan bagi pihak PTBCD. Jadi maka dari itu Pak Maman jika membeli truk yang ke-6 sama saja memberikan kami modalnya, seperti itu. Kami tidak mengambil keuntungan sama sekali. Mungkin dari Pak Maman ingin menerimanya atau resolusi seperti apa yang Pak Maman inginkan? Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu pada Bapak Ovaldo karena dari pihak PTBCD karena sudah memberikan tawaran yang sungguh cukup menarik dan untuk baik. Tapi itu untuk berlaku untuk kedepannya, Pak. Hal ini juga tidak menjawab untuk menyelesaikan permasalahan saya. Untuk memenuhi kebutuhan klien saya karena barang sudah sangat menumpuk di gudang-gudang dan saya harus segera untuk mengirimkan barang-barang ini kepada customer saya. Iya, baik. Kami mengerti, tetapi alasan yang telah diberikan tadi itu tidak termasuk ke dalam force majeure yang sudah tertera di dalam kontrak ini. Yang dimana PT BCD sendiri telah bersedia untuk menyanggupi dan mampu untuk mengatasi segala bentuk permasalahan yang akan timbul nantinya pada saat awal penandatanganan kontrak ini. Ya, Bapak Ibu tenang dulu ya. Hal-hal seperti ini tuh sudah sering terjadi. Nah, tapi pembatalan kontrak dengan alasan force majeure karena pandemi COVID itu tidak bisa dibenarkan, Bapak Ibu. Hal ini juga telah diakui dari Mahfud MD selaku koordinator bidang politik, hukum dan HAM bahwa force majeure karena COVID-19 tidak bisa secara otomatis dijadikan dasar untuk pembatalan kontrak, melainkan menjadi pintu untuk terjadinya negosiasi. Kami paham betul atas ketidakpuasan maupun ketidaknyamanan Pak Maman. Kami mohon maaf akan hal itu. Pak, jika dibilang COVID-19 ini sangat menguntungkan atau merugikan, bisa dibilang ini sangat merugikan, Pak. Karena COVID-19 ini menyerang seluruh aspek perekonomian, Pak. Dari atas sampai paling bawah itu menyerang semua, Pak. Jadi bukan hanya Pak Maman saja yang berdampak akibat COVID-19, tetapi PTBCD juga pun seperti itu, Pak. Sangat berdampak sekali COVID-19 ini terhadap seluruh aspek, Pak. Kami dan lalu COVID-19 ini kan merupakan bencana alam, Pak. Semua orang atau semua pihak tidak mau COVID-19 ini ada, gitu kan. Kami memohon ada itikat baik dari Bapak untuk menerima permohonan maaf dan menerima penawaran kami yang di awal, yaitu diskon sebesar 30% untuk pembelian truk selanjutnya, Pak, atau truk yang ke-6, seperti itu, Pak. Mohon maaf dengan segala hormat ya Pak. Sebelumnya saya akan menjelaskan lagi bahwa COVID-19 di sini bukan merupakan bencana alam, melainkan bencana non-alam. Pernyataan ini sendiri terdapat dalam butir pertama Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam.
Menurut saya sendiri, COVID-19 ini merupakan bencana nasional ya. Maka dari itu sebenarnya alasan ini itu tidak cukup untuk membenarkan masalah wan prestasi yang ada dalam kasus ini. Baik, untuk permohonan maaf dari pihak PT BCD tentu akan saya terima karena saya juga diajarkan oleh orang tua saya di mana jika ada orang minta maaf tentu saya akan maafkan. Namun tuh hal ini tuh tidak menghilangkan fakta bahwa saya tuh udah mengalami kerugian cukup besar nih Pak. Saya sudah mengalami kerugian cukup sekitar 750 juta nih Pak. Mengingat truk yang sudah harusnya Bapak kirimkan ini tidak datang sesuai perjanjian nih Pak. Dan tentu tawaran yang Bapak berikan itu 30% itu masih belum cukup untuk menutupi kerugian-kerugian yang saya alami Pak. Baik, terima kasih Pak Maman. Benar Pak, kami juga mengharapkan hal yang sama seperti Bapak. Maka dari itu kembali lagi kami tawaran yang kami tawarkan sebelumnya atau kami tawarkan di awal, yaitu diskon sebesar 30% Pak untuk pembelian truk yang ke-6, di mana selama sejarah berdirinya PT BCD belum ada klien atau customer atau pembeli yang kami berikan diskon sebesar 30% Pak. Tidak ada. Baru pertama kali saya tawarkan atau PT BCD ditawarkan kepada Pak Maman. Jadi mungkin Bapak dapat menerima itu Pak. Baik, saya paham ada itikat baik di mana PT BCD ini mau memberikan dispensasi kepada saya. Tapi saya perjelas lagi nih Pak, itu tuh bisa bermanfaat untuk saya jika bisnis saya itu berhasil Pak. Di sini kita tahu Pak, pada masa pandemi ini kita semua kesulitan. Dari saya masih harus memenuhi kebutuhan untuk keluarga saya dan juga kesejahteraan karyawan-karyawan saya juga yang punya anak juga yang untuk disejahterakan Pak. Oleh karena itu Pak, karena keterlambatan ini Pak, saya sangat membutuhkan truk ini Pak untuk memenuhi barang-barang ataupun mengirimkan barang-barang yang ada di gudang supaya dikirimkan oleh customer saya Pak. Baik, saya rasa sudah cukup jelas seperti apa yang tadi telah disampaikan oleh klien saya, bahwa klien saya sendiri telah mengalami kerugian yang cukup besar, yaitu sebesar 750 juta rupiah. Hal ini telah diakumulasikan dari jumlah pesanan yang didapat oleh klien saya sendiri. Ya, baik. Terima kasih Pak Maman dan Ibu Laurel. Seperti ini saja. Saya telah berpikir secara cepat ya. Semoga ini adalah penawaran terakhir kami dan semoga dapat diterima oleh Pak Maman. Seperti ini aja. Bagaimana jika kami menawarkan pengurangan biaya dalam pembelian truk yang telah Bapak Maman DP gitu. Semula yang sudah kita janjikan total seluruh pembelian truknya itu sebesar 4.250 juta. Bagaimana kalau kita langsung kurangkan saja, PT BCD kurangkan 500 juta. Jadi totalnya jika diakumulasikan sekitar 3.750 juta Pak. Itu pengurangan 500 juta ini sangat amat besar ya Pak. Mengingat juga saya PT BCD ini ingin bekerja sama lebih dalam lagi ke depannya dengan Pak Maman, dengan perusahaan Pak Maman. Bagaimana Pak? Apakah setuju Pak Maman? Baik, saya rasa apa yang telah disampaikan oleh Bapak Faldo tadi merupakan win-win solution untuk kedua belah pihak, dan klien saya sudah beretikat baik dan ingin memperbarui perjanjian yang sesuai dengan pasal 1320 ayat 3 KUH Perdata. Bagaimana Pak? Baik, saya rasa dengan adanya potongan harga untuk DP sekitar di mana ada 500 juta ya Pak untuk pembelian truk ini, tentu saya dapat menerima walaupun saya masih merasa rugi. Tentu saja ini juga bisa memotong cukup besar kerugian saya, dan saya harap mengingat juga pandemi COVID-19 ini juga sangat menghantam kondisi perekonomian. Saya harap dengan adanya hasil dari negosiasi ini, bisnis kita dapat berjalan dengan lancar di depannya, Pak.
Dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa ini, para pihak kemudian menjadwalkan pertemuan kembali pada keesokan harinya untuk kemudian menandatangani kontrak perdamaian atau konsensus. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Berikut draft kontrak perdamaian yang telah kami buat dan kirimkan ke email Bapak Ibu. Dapat dibaca terlebih dahulu. Dan saya akan bacakan sedikit ya. Seperti yang telah disepakati sebelumnya, sengketa antara Pak Maman dengan PT BCD akan diselesaikan dengan rincian sebagai berikut. Bahwa dalam rangka penyelesaian sengketa yang terjadi dari perjanjian antara PT BCD dengan Pak Maman, kedua belah pihak telah setuju untuk menyelesaikan sengketa dengan cara negosiasi, yang kemudian disetujui penurunan harga pembelian truk yang kami kurangkan sebesar 500 juta rupiah dengan harga semula 4.250 juta rupiah. Jadi totalnya adalah 3.750 juta rupiah ya Pak. Perjanjian ini dibuat, diparaf dan ditandatangani oleh para pihak dan keadaan jasmani dan rohani yang sehat tanpa paksaan dari siapapun dan bermaterai yang cukup dalam rangkap dua set yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Bagaimana Bapak Ibu? Ya baik, sudah sesuai, bisa dimasukkan tanda tangan saya. Ya, baik, karena telah ditandatanganinya kontrak ini, apa yang telah saya berikan tadi penawaran kepada Bapak Maman dan Pak Maman setuju dan telah ditandatangani para pihak, saya selaku perwakilan PT BCD ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan permintaan maaf kepada Pak Maman dan perusahaan Pak Maman atas ketidaknyamanan ini yang dialami. Kami berharap, PT BCD berharap Pak Maman dan PT BCD dapat bekerja sama lagi ke depannya, lebih baik lagi dan lebih dalam lagi, Pak. Terima kasih, Pak. Demikianlah simulasi negosiasi dari kelompok kami, kelompok 21. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan, baik disengaja maupun tidak. Sekian, terima kasih dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om Namo Buddhaya.